pagi adik-adik mahasiswa. Salam sehat dan sejahtera bagi kita semua. Sampai kita ketemu pada mata kuliah dasar-dasar manajemen penyuluhan pada fungsi manajemen yang ketiga, yaitu aktuating atau penggerakan. Nah, sebelum kita mempelajari materi tersebut, bagaimana dengan tugas minggu lalu adik-adik? Susah apa tidak mengerjakannya? Mudah-mudahan tidak mengalami kesulitan ya. Contoh-contohnya juga sudah saya jelaskan, sehingga nanti dari tugas itu akan membantu adik-adik dalam mencerna atau memahami mata kuliah pada kuliah yang keempat minggu lalu terkait dengan pengorganisasian. Baik adik-adik, saya lanjutkan capaian pembelajaran pada kuliah hari ini mengenai fungsi manajemen aktuating adalah yang pertama. Setelah mahasiswa mempelajari materi ini, diharapkan mahasiswa mampu menjelaskan tentang teori-teori yang terkait dengan perilaku manusia, human behavior. Yang kedua, mahasiswa paham atau mampu menjelaskan tentang motivasi. Yang ketiga, mahasiswa diharapkan mampu paham keterkaitan dengan leadership atau kepemimpinan. Adik-adik, mari kita memperhatikan bersama materi kuliah kita hari ini terkait dengan fungsi manajemen yang ketiga, yaitu fungsi aktuating. Baiklah adik-adik semua, mari kita mulai kuliah kita terkait dengan fungsi manajemen aktuating atau penggerakan. Pertama, kita perlu mengetahui terlebih dahulu pengertian dari penggerakan. Penggerakan atau aktuating adalah suatu usaha menggerakkan anggota kelompok sedemikian rupa sehingga mereka berkeinginan dan berusaha untuk mencapai sasaran yang bersangkutan dan anggota perusahaan tersebut berkeinginan untuk mencapai sasaran tersebut. Terry 2006. Kemudian pengertian penggerakan berikutnya adalah merupakan hubungan manusia dalam kepemimpinan yang mengikat para bawahan agar bersedia mengerti, menyumbangkan tenaganya secara efektif dan efisien dalam pencapaian tujuan suatu organisasi. Dalam manajemen, penggerakan ini bersifat sangat kompleks karena selain menyangkut manusia, juga menyangkut berbagai tingkah laku dari manusia-manusia itu sendiri. Kemudian penggerakan atau aktuating ini merupakan upaya menjadikan perencanaan menjadi suatu kenyataan dengan berbagai pengarahan dan pemotivasian agar setiap karyawan dapat melaksanakan kegiatan secara optimal sesuai dengan peran, tugas, dan tanggung jawabnya. Terry juga mengemukakan bahwa penggerakan merupakan suatu upaya membuat seluruh anggota kelompok mau bekerja sama untuk mencapai tujuan. Donnell juga menyatakan sama, yaitu penggerakan merupakan kegiatan yang dilakukan oleh pimpinan untuk membimbing, mengarahkan, mengatur,
segala kegiatan yang telah ditugaskan dalam suatu kegiatan usaha. Dalam penggerakan terkandung adanya hubungan antara aspek individual ya. Kemudian adanya pengaturan terhadap bawahan, ada pembagian kerja yang efektif, dan ada suatu pencapaian tujuan perusahaan. Ya, di sini fungsi dari penggerakan adalah memberi perintah, yaitu fungsi yang berhubungan langsung dengan realisasi tujuan di dalam suatu organisasi atau suatu perusahaan. Kemudian perintah itu merupakan instruksi resmi dari atasan kepada bawahan untuk melakukan sesuatu guna merealisasikan tujuan tersebut. Jadi di dalam penggerakan ada actuating, ada directing, ada leading, ada commanding. Jadi ya kita pahami bersama bahwa dalam penggerakan kita mengendalikan manusia ini paling sulit. Kemudian di dalam penggerakan juga ada suatu komitmen bersama bahwa merupakan fungsi manajemen terpenting karena manusia yang akan menggerakkan dan paling sulit digerakkan. Hal yang penting untuk diperhatikan dalam pelaksanaan actuating adalah bahwa seorang karyawan akan termotivasi untuk mengerjakan sesuatu jika yang pertama karyawan tersebut atau bawahan ya atau anggota dari organisasi tersebut merasa yakin akan mampu mengerjakan. Yang kedua, yakin bahwa pekerjaan tersebut memberikan manfaat bagi dirinya. Yang ketiga, tidak sedang dibebani oleh problem pribadi atau tugas lain yang lebih penting atau mendesak. Yang keempat, tugas tersebut merupakan kepercayaan bagi yang bersangkutan, dan berikutnya merupakan hubungan antar teman dalam organisasi tersebut yang harmonis. Beberapa hal yang tercakup dalam actuating yaitu yang pertama, komunikasi organisasi. Apa itu yang dikatakan komunikasi organisasi? Yaitu arus pesan dalam suatu jaringan organisasi yang sifat hubungannya saling bergantung satu sama lain, meliputi harus komunikasi yang vertikal dan horizontal. Kalau vertikal itu adalah hubungan antara atasan atau pimpinan dengan bawahan, sementara horizontal antara anggota organisasi tersebut atau antara bawahan dan bawahan atau karyawan dengan karyawan. Komunikasi organisasi menunjukkan pada pola dan bentuk komunikasi yang terjadi dalam konteks dan jaringan organisasi. Komunikasi organisasi melibatkan bentuk-bentuk komunikasi antar pribadi dan komunikasi kelompok. Komunikasi organisasi antara lain menyangkut struktur dan fungsi organisasi, kemudian hubungan antar manusia, lalu komunikasi dan proses pengorganisasian serta budaya organisasi. Yang kedua, coordinating atau mengkoordinasi merupakan salah satu fungsi manajemen untuk melakukan berbagai kegiatan agar tidak terjadi kekacauan, percekcokan, kekosongan kegiatan dengan jalan menghubungkan, menyatukan dan menyelaraskan pekerjaan bawahan sehingga terdapat kerjasama yang terarah dalam usaha mencapai tujuan organisasi. Usaha yang dilakukan ini bertujuan untuk
mencapai tujuan antara lain dengan memberi instruksi, perintah, mengadakan pertemuan untuk memberikan penjelasan, bimbingan atau nasihat, dan mengadakan coaching, dan bila perlu memberi teguran. Berikutnya motivating. Motivating atau pemotivasian kegiatan merupakan salah satu fungsi manajemen berupa pemberian inspirasi, kemudian semangat dan dorongan kepada bawahan agar bawahannya melakukan kegiatan secara sukarela sesuai apa yang dikehendaki oleh atasan. Nah, pemberian inspirasi ini pemberian semangat dan dorongan oleh atasan kepada bawahan ditunjukkan agar bawahan bertambah dalam kegiatannya atau mereka lebih bersemangat melaksanakan tugas-tugas sehingga mereka berdaya guna dan berhasil guna. Yang keempat, perlu ada leading. Leading merupakan istilah salah satu fungsi dari manajemen yang dikemukakan oleh Lois yang dirumuskan sebagai pekerjaan yang dilakukan oleh seorang manajer yang menyebabkan orang lain bertindak. Pekerjaan leading ini meliputi 5 macam kegiatan, yaitu yang pertama mengambil keputusan, kemudian mengadakan komunikasi agar ada saling pengertian antara manajer dan bawahan, kemudian juga memberi semangat, inspirasi dan dorongan kepada bawahan supaya mereka bertindak. Berikutnya juga memilih orang-orang yang menjadi anggota kelompoknya dan memperbaiki pengetahuan dan sikap-sikap bawahan agar mereka terampil dalam usaha mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Kemudian ada bagian directing atau commanding. Directing adalah fungsi manajemen yang berhubungan dengan usaha memberi bimbingan, saran, perintah-perintah atau instruksi kepada bawahan dalam melaksanakan tugas masing-masing agar tugas dapat dilaksanakan dengan baik dan benar-benar tertuju pada tujuan yang telah ditetapkan semula. Directing atau commanding merupakan fungsi manajemen yang dapat berfungsi bukan saja agar pegawai melaksanakan atau tidak melaksanakan suatu kegiatan, tetapi dapat pula berfungsi mengkoordinasikan kegiatan berbagai unsur organisasi agar efektif tertuju kepada realisasi tujuan yang ditetapkan sebelumnya. Nah, berbicara tentang penggerakan ini, seperti yang saya jelaskan tadi, adik-adik, bahwa penggerakan ini dilakukan oleh manusia. Jika kita berbicara tentang manajemen, akan terfikirkan oleh kita bahwa manusia itu berada dalam suatu kelompok. Ada pengaturan, ada pimpinan. Nah, kita tahu di dalam kelompok itu terjadi ada suatu perbedaan, ada juga persamaan. Perbedaan itu dalam hal jenis kelamin, usia, agama, pengalaman, dan kepentingan. Persamaan tentunya memiliki kebutuhan makan, minum, kelanjutan, keturunan, dan keamanan. Nah, di dalam kerja sama kelompok atau penggerakan fungsi manajemen penggerakan yang dilakukan oleh manusia, di dalam kelompok itu ada suatu dinamika kelompok. Diperlukan adanya suatu dinamika kelompok. Apa itu dinamika kelompok? Kemudian di dalam kelompok itu
ada suatu upaya bagaimana melakukan komunikasi dan membentuk teamwork yang baik. Nah, pengertian dari dinamika kelompok itu sendiri adalah merupakan kumpulan individu. Kita lihat dulu, dinamika kelompok adalah merupakan pembelajaran tentang bagaimana individu membentuk dan memfungsikan dirinya dalam suatu struktur kelompok. Kemudian perlu diketahui bahwa dalam dinamika kelompok diharapkan terjadi interaksi antar anggota kelompok untuk mencapai suatu tujuan bersama. Diketahui bahwa kelompok itu merupakan kumpulan individu yang mempunyai hubungan satu dengan yang lain, saling ketergantungan, serta mempunyai norma yang sama. Ciri-ciri dari satu kelompok diketahui bahwa anggota kelompok setidaknya mempunyai satu tujuan bersama. Hubungan dalam kelompok harus memberikan suatu pengaruh kepada anggotanya. Kemudian dalam kelompok selalu ada perbedaan tingkat atau status, serta setiap anggota kelompok mengikuti standar norma dan nilai tertentu. Sehingga diharapkan di dalam suatu kelompok terjadi dinamika kelompok di mana lebih dari 2 orang individu yang memiliki hubungan psikologis secara jelas antara anggota satu dengan yang lain dan berlangsung dalam situasi yang dialami secara bersama-sama. Nah, konsep dinamika kelompok ini menggambarkan suatu proses kelompok yang selalu bergerak, berkembang, dan dapat menyesuaikan diri dengan keadaan yang selalu berubah-ubah. Nah, tujuan dinamika kelompok, jadi dalam satu organisasi tentunya terbentuklah satu kelompok, yang merupakan satu kelompok. Nah, tujuan dari satu kelompok agar terjadi suatu perubahan dinamika, itu yang pertama membangkitkan kepekaan diri seorang anggota kelompok tentunya terhadap anggota kelompok lain sehingga dapat menimbulkan rasa saling menghargai. Kemudian juga tujuan dinamika kelompok juga menimbulkan rasa solidaritas anggota sehingga dapat saling menghormati dan saling menghargai pendapat orang lain. Kemudian yang ketiga, menciptakan komunikasi yang terbuka terhadap sesama anggota kelompok, dan yang keempat, menimbulkan adanya itikat yang baik di antara sesama anggota kelompok. Nah, fungsi dinamika kelompok ini dalam suatu organisasi atau dalam satu kelompok, dinamika ini membentuk kerjasama saling menguntungkan dalam mengatasi persoalan. Disadari di sini bahwa manusia itu tidak bisa hidup sendiri tanpa bantuan orang lain. Kemudian yang kedua, memudahkan segala pekerjaan. Banyak pekerjaan yang tidak dapat dilaksanakan tanpa bantuan orang lain. Kemudian yang ketiga, mengatasi pekerjaan yang membutuhkan pemecahan masalah dan mengurangi beban pekerjaan yang terlalu besar sehingga selesai lebih cepat, efektif, dan efisien. Nah, pekerjaan besar dapat dibagi-bagi sesuai bagian kelompoknya atau sesuai dengan masing-masing atau sesuai dengan keahliannya. Yang keempat, menciptakan iklim demokratis dalam kehidupan kelompok. Baiklah adik-adik, demikian materi kuliah kita terkait dengan fungsi manajemen penggerakan atau acting. Untuk lebih jelasnya kita akan adakan diskusi setelah kuliah ini, atau kalau waktu tidak memungkinkan kita diskusikan minggu depan. Namun diskusi yang terjadwal itu ada pada kegiatan praktikum
kita, karena ini merupakan mata kuliah 3 SKS ya, 2 teori dan 1 SKS adalah kegiatan responsi atau praktikum yang dilakukan pada jadwal praktikum tersendiri. Demikian adik-adik kuliah kita hari ini sebagai penutup pada fungsi manajemen yang ketiga, yaitu aktuating. Yang pertama, dengan pendekatan klasik tidak dapat dicapai efisiensi produksi, sehingga menjadikan gerakan hubungan antar manusia itu sendiri. Kemudian organisasi yang mempunyai hubungan antar karyawan yang lebih baik itu akan merangsang kerja yang lebih baik pula. Kemudian hubungan antar manusia itu akan membuat manusia itu menjadi manusia sosial. Lalu perilaku manusia yang baik akan menyebabkan aktualisasi diri atau mencapai kebutuhannya yang lebih baik. Salah satu teori perilaku manusia menurut Elton Mayo, yang disebut dengan teori Elton Mayo, Human Science, yang pertama adalah masalah manusia hanya dapat diselesaikan secara manusiawi dan menggunakan data atau informasi dan alat-alat kemanusiaan. Yang kedua, moral atau semangat kerja itu lebih besar pengaruhnya terhadap produktivitas daripada kompensasi. Dan yang ketiga, perlakuan yang baik dan wajar itu lebih besar pengaruhnya terhadap produktivitas daripada kompensasi, meskipun kompensasi itu dianggap lebih penting. Demikian adik-adik kuliah kita pada hari ini. Atas perhatiannya saya